Pemirsa, lebih dari 75.000 personil Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara ASN, berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT ke-74 Satpol PP dan Satlinmas ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri Mendagri RI Tito Karnavian di Padang seperti dikutip dari kantor berita Antara Minggu 3 Maret 2024 mengatakan Kemendagri bekerjasama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada Satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK. Mantan Kapolri tersebut menyebutkan saat ini terdapat 105.872 personil Satpol PP. Dari jumlah itu sebanyak 29 ribuan personil yang berstatus sebagai ASN. Selebihnya merupakan tenaga non-ASN. Sebelumnya pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi P3K. Sementara itu tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes. Akan tetapi Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri bekerja keras dan menjelaskan bahwa Satpol PP dan Satlinmas bukan sekedar tenaga umum biasa. Saat ini masalah status kepegawaian. Satpol PP di Indonesia mencapai 105.872 personel. 29.000 diantaranya lebih merupakan PNS dan 75.000 lebih merupakan non-ASN. Beberapa waktu yang lalu banyak pertanyaan bagaimana dengan status anggota Satpol PP 75.000 yang merupakan non-ASN. Sehingga kemudian kerjasama dan koordinasi kita dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan bagi rekan-rekan Satpol PP yang non-ASN dapat masuk diberikan peluang untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak P3K. Yang semula hanya tenaga skill saja, yaitu tenaga kesehatan, perawat misalnya, dan tenaga pendidikan, guru. Karena dianggap tanpa guru, tanpa petugas kesehatan, akan sangat mempengaruhi kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara tenaga administratif yang bersifat umum, itu akan dipertimbangkan dengan tes. Namun kita bekerja keras untuk menjelaskan bahwa Satpol PP dan Satlinmas bukanlah sekedar tenaga umum biasa, tapi Satpol PP dan Satlinmas, terutama Satpol PP, itulah tenaga-tenaga skill yang memiliki keahlian-keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga-tenaga honorer yang bersifat umum. Oleh karena itulah Kemenpan RB membuka pintu bagi Satpol PP non-PNS untuk berkesempatan menjadi anggota PNS atau kontrak P3K. Sekali lagi, kita akan follow up. Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka peluang bagi tenaga Satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau P3K pada masa mendatang. Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota Satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK. Bali Pos melaporkan.